Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'alahu iwajan qayyiman liyundira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ba'athahu bil haqqi basyiran wa nadhira. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, senantiasa dan selalu marilah kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dengan sebenar-benarnya takwa, dengan menjalankan semua perintah-perintahnya dan menjauhi semua larang-larangannya. Dan apa yang kita lakukan kehidupan sehari-hari kita adalah pencerminan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, setidaknya di Indonesia sekarang ini terdapat 5 agama yang diakui secara resmi dengan kitab suci yang berbeda-beda. Agama itu adalah satu, Islam dengan Al-Quran sebagai kitab sucinya, Kristen kitab sucinya Alkitab atau Injil, Hindu kitab sucinya Weda, Buddha kitab sucinya Tripitaka, dan Konghucu kitab sucinya Wujing. Setiap pemeluk agama itu meyakini bahwa kitab-kitab suci tersebut sebagai pedoman dalam kehidupan dan jalan menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Setiap agama bisa saja mengklaim demikian, namun kita sebagai umat Islam tentu meyakini bahwa hanya Al-Quranlah satu-satunya kitab suci yang benar, karena ia datang dari sisi Allah SWT dan di dalamnya tidak terdapat keraguan sedikit pun. Sementara kitab-kitab suci yang lain telah mengalami distorsi dan perubahan, sementara sebagian yang lain datang dari sisi manusia. Mengenai kemurnian Al-Quran, Allah SWT sendiri menyebutkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa kitab suci Al-Qur'an merupakan kitab yang tidak terdapat sedikit pun keraguan padanya. Ini artinya bahwa Al-Qur'an menjadi satu-satunya kitab suci yang tetap terjaga keasliannya. Sebab Al-Quran kalam yang turun dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa kalamullah ta'ala al-munazzalu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wal muta'abbadu bitilawati. Firman Allah Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan berpahala ketika membacanya. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah, keistimewaan yang tertuang dalam kitab suci Al-Quran tidak dijumpai pada kitab-kitab suci yang agama yang lain. Istimewaan itu adalah berpahala di kala membacanya, al-muta'abbad bitilawati, di mana setiap huruf yang dibaca diganjar atau pahala. Rasulullah SAW bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun, wal hasanu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alif lun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun." Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka untuknya satu kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan dengan 10 kali lipat.
Saya tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif adalah satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dari hadis di atas dapat dilihat begitu banyak kemuliaan dan keistimewaan yang terdapat bila seorang membaca Al-Quran. Karena pada kalimat alif lam mim saja terdiri dari 3 huruf. Kalaulah Rasulullah SAW katakan setiap huruf dilipat gandakan pahalanya menjadi 10 kebaikan, maka alif lam mim saja terdapat 30 kebaikan. Seorang muslim membaca surat Al-Fatihah setidaknya 17 kali dalam sehari semalam, di mana setiap kalinya diganjar pahala yang banyak. Karena dalam surat ini terdapat 113 huruf. Dan bila setiap hurufnya dikali 10, maka seorang mendapat pahala kebaikan sebanyak 1130. Dan apabila 1130 dikali 17, maka seorang mendapat pahala kebaikan sebanyak 19.210 kebaikan. Itu belum lagi ditambah dengan surat-surat yang lain. Oleh karenanya membaca Al-Quran mendapat jutaan bahkan miliar kebaikan. Allahu Akbar. Begitu banyak pahala kebaikan dan kemuliaan yang diperoleh seorang ketika membaca Al-Quran. Oleh karena itu marilah kita luangkan waktu membaca Al-Quran. Jangan sampai waktu yang diberikan kepada kita disia-siakan. Kaum muslimin jemaah Jumat rahimakumullah. Selain pahala yang berlimpah dikarunikan Allah Subhanahu wa taala kepada para pembaca Al-Quran, di sana Allah Subhanahu wa taala juga memberinya syafaat pada hari kiamat kelak. Rasulullah SAW bersabda, An Abi Amamah Al-Bahili, qala sami'tu Rasulullah SAW yaqulu, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati safi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat memberi syafaat bagi ahlinya, yaitu orang-orang yang membacanya, mempelajari dan mengamalkannya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa ketika seorang di akhir kelak tidak memperoleh pertolongan atau syafaat dari seluruh amalnya, maka Al-Quran datang kepadanya sebagai penolong. Memang di akhir kelak umat Islam mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Namun pertolongan itu tidak hanya datang dari Nabi Muhammad SAW semata, akan tapi pertolongan datang dari jalan lain, yaitu Al-Quran. Semua pertolongan tidak bisa menolong, maka kala itu Al-Quran datang menolongnya. Dalam kitab Sahih Imam Muslim disebutkan, Al-Quran memberi pertolongan pada hari kiamat kelak pada orang-orang yang membacanya. Dikala masih diberi kesempatan hidup, berbadan sehat, dan waktu luang, maka gunakanlah untuk baca firman-firmannya, yaitu Al-Quran. Karena dengan itu semua akan menjadi penolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah. Di samping mendapat pahala yang berlimpah dan syafaat di akhir kelak, Al-Quran merupakan sumber rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu ansitu la'allakum turhamun. Dan apabila dibacaan Al-Quran, maka dengarkanlah baik-baik dan perhatikanlah dengan tenang agar kamu mendapat rahmat. Imam At-Tabrani rahimahullah ta'ala dalam Al-Jami bertutur, orang yang mendengarkan Al-Quran lalu memperhatikan dengan sesama isi kandungannya, ia akan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dari penjelasan ini dapat dipahami bahwa orang-orang yang memperhatikan Al-Quran, isi kandungan Al-Quran dijamin mendapat rahmat. Jika seorang banyak berinteraksi dengan Al-Quran, maka jiwa, pikiran, dan pembawaan akan tenang dan bukan sebaliknya. Ia tidak suntuk, galau, dan gundah gulana. Karena memang sudah menjadi janji Allah Subhanahu wa taala bahwa Al-Quran adalah obat atau asyifa dari segala penyakit hati, di antaranya obat dari kegalauan, obat dari tidak ketenangan jiwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya ayyuhan nasu qad ja'akum mau'idatum mir rabbikum wa shifaa'un lima fi suduri wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Para ahli Al-Quran telah melakukan penelitian terkait Al-Quran, di mana mereka menyimpulkan bahwa Al-Quran mampu mengobati hati yang sakit, jiwa yang stres, dan lain sebagainya.
Penelitian-penelitian Al-Quran bisa mengobati penyakit hati di antaranya. Penelitian para dokter di Universitas Ain Syam Kairo, bahwasanya bayi yang sering diperdengarkan Al-Quran atau dibacakan Al-Quran akan jauh lebih tenang dibandingkan anak-anak yang tidak pernah diperdengarkan Al-Quran. Bacaan Al-Quran menghilangkan resah dan penyakit pikun. 59% tingkat kesembuhan atau penyakit akan lebih cepat ketika penderita penyakit banyak membaca Al-Quran. Kaum muslimin jamaah rahimakumullah. Jadi sangat jelas sekali bahwa membaca Al-Quran memiliki kelebihan berupa pahala, kebaikan yang didapat dari setiap hurufnya. Bisa memberi pertolongan di saat semua tidak bisa menolong dan menjadi rahmat ketika hidup di dunia dan di akhirat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatu innahu huwas samiul alim. Innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza wastaghfiruhu innallaha ghafurur rahim.